Ya, pemirsa, di tengah langkahnya menepati janji politik, Prabowo Subianto menggagas wacana koalisi permanen bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Mungkinkah partai pendukung Prabowo itu mampu solid saat tiket menuju istana terbuka bagi seluruh partai politik? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih seumur jagung. Tapi elit-elit partai mulai kasak kusuk menghadapi kontestasi 2029. Di tengah langkahnya menepati janji politik, Prabowo menabuh wacana agar Koalisi Indonesia Maju Plus terus bergandengan tangan sampai 2029. Prabowo ingin ikatan batin terus terjalin dengan buah komitmen koalisi permanen. Koalisi ini tetap menjadikan Prabowo nomor 1, sedangkan posisi pendamping akan dibahas kemudian. Mungkinkah KIM Plus mampu solid bergandengan saat tiket menuju istana terbuka bagi semua partai politik? Jadi yang namanya koalisi permanen di dalam politik itu ngelihat kondisi situasi dan keadaan politik di saat kepentingan itu berlaku. Kalau sekarang kepentingannya kan bersama Pak Prabowo, maka setiap partai politik itu dibilang koalisi permanen, oke, gas, oke bos, siap, maju terus. Tapi nanti kita lihat juga, apalagi kan sekarang ini ada berbagai tagar yang memang menggoyang ya, atau minimal menggelitik pemerintahan Pak Prabowo itu. Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Partai Gerindra di Hambalang, Jawa Barat pada 13 Februari 2025 lalu berubah menjadi kongres luar biasa. KLB ke-7 itu menelurkan 5 keputusan krusial. Di antaranya adalah memilih kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030, serta meminta Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah. Sehari setelah kongres, Prabowo langsung mengumpulkan seluruh ketua umum partai koalisi di Hambalang. Dalam pertemuan yang mengusung tema silaturahmi kebangsaan itu, Prabowo menawarkan kepada para pucuk pimpinan partai untuk membentuk koalisi permanen. Tujuannya tak lain agar pemerintahan yang dipimpinnya kokoh. Apalagi partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus menguasai 80% kursi di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, dan Demokrat menyambut hangat tawaran Prabowo. Tapi apa yang membuat parpol koalisi langsung setuju dengan tawaran Prabowo itu? Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Koalisi ini yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen, di mana jumlah kursinya 80% lebih. Saya pikir ini salah satu strategi yang bagus untuk memperkokoh dalam rangka menuju Indonesia Emas. Pemerintahan yang baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini juga sukses ya, artinya menghadapi berbagai dinamika, tantangan, tapi juga peluang-peluang yang baik kita akan miliki, dan tentunya ini membutuhkan
kerjasama yang kokoh, soliditas di antara semua partai pengusung ini. Sikap berbeda ditunjukkan Partai Nasdem. Sang Ketua Umum Surya Paloh menyatakan tawaran dari Prabowo membentuk koalisi permanen akan dikaji ulang. Paloh mempertanyakan soal jangka waktu permanen yang dimaksud Prabowo. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu. Ya. Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya. Ya. Sikap Prabowo yang buru-buru mengunci dini koalisi di balik silaturahmi, meski pemilu masih jauh, memantik spekulasi. Ada apa di balik wacana koalisi permanen itu? Tapi lagi-lagi kita disuguhi, gitu ya, apa yang kita sebut dengan kompetisi kontestasi secara dini tadi itu. Ini sangat tidak sehat. Jadi hentikan politik kita ketika politik praktis seperti ini, kompetisi kontestasi seperti ini ketika sudah selesai. Jadi eranya Pak Prabowo saat ini adalah era mengeksekusi program sebagai eksekutif. Pilpres 2029 masih jauh dari pandangan. Berbagai konstelasi politik tentunya menguji soliditas koalisi gajah pengusung Prabowo. Apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden membawa angin segar bagi seluruh partai politik. Parpol pada 2029 nanti bisa mengelus calon presiden jagoan masing-masing. Dan pada sepenangkapan kami yang muncul sekarang ini adalah koalisi permanen di pemerintahan. Soal 2019, pernyataan Gerindra menyatakan mencalonkan kembali Prabowo, saya kira itu internal Gerindra. Pilpresnya masih jauh, masih lama. Yang kedua ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya itu setelah adanya deklarasi Pak Prabowo maju kembali di 2029 oleh elit Partai Gerindra, itu nyaris belum ada pernyataan dukungan dari partai-partai koalisi, karena tadi partai koalisi masih melihat kemungkinan partai tersebut untuk bisa mengusung calon sendiri. Stabilitas politik memang dibutuhkan Prabowo untuk merealisasikan mimpi besarnya memberi makan bergizi gratis dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Ide koalisi permanen tentunya menjadi ikatan penyokong agar program-program Prabowo bisa mulus melenggang.